Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Shalom, puji Tuhan, oleh berkat kemurahan Tuhan saja kita bisa dipertemukan kembali dalam renungan harian di hari ini. Saya percaya mendengar firman itu suatu yang sangat penting, karena iman itu timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Kristus. Mengawalinya, mari kita berdoa. Kami bersyukur dan memuji nama-Mu ya Allah di hari ini, karena Engkau beri kami waktu, kesempatan untuk kami kembali akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Roh-Mu yang kudus, tolonglah kami, urapilah dan berkatilah kami dengan kebenaran firman-Mu di hari ini. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nats firman Allah yang menjadi renungan kita bersama di hari ini saya ambil dari Mazmur 116 pada ayatnya yang ke-15. Demikian firman-Nya. Berharga di mata Tuhan kematian semua orang yang dikasihinya. Demikian firman-Nya hari ini yang intinya mengajar dan menasihati kita. Berharga kematian orang yang dikasihi Tuhan. Bagaimana bisa disebut berharga kematian orang yang dikasihinya? Sementara kematian itu menimbulkan duka yang sangat dalam. Bagaimana berharga di mata Tuhan kematian orang yang dikasihinya, sementara kematian merupakan momok yang sangat menakutkan dalam kehidupan umat manusia. Tetapi firman Allah hari ini jelas mengajar kita, berharga di mata Tuhan kematian semua orang yang dikasihinya. Sebelum kita melihat kenapa berharga di mata Tuhan kematian semua orang yang dikasihinya, ada beberapa hal penting yang perlu kita perhatikan dulu. Yang pertama, berharga di mata Tuhan. Artinya ini menurut Tuhan, menurut kacamata Tuhan, menurut perspektif Tuhan, bahwa berharga di mata Tuhan. Jadi ini bukan di mata manusia. Kalau di mata manusia kematian bisa menyakitkan. Di mata manusia kematian itu sangat meninggalkan duka yang sangat dalam. Tetapi di mata Tuhan itu berharga. Yang kedua yang perlu kita lihat adalah berharga di mata Tuhan kematian semua orang yang dikasihinya. Siapa yang dikategorikan berharga di mata Tuhan kematiannya? Orang macam apa, orang seperti apakah yang menurut kacamata Tuhan kematiannya itu berharga? Jelas sekali kematian semua orang yang dikasihinya atau dikasihi Tuhan. Jadi yang berharga di mata Tuhan kematian itu hanya khusus bagi orang yang dikasihinya. Bagi orang yang tidak dikasihinya, maka kematian itu bukan sesuatu yang berharga. Nah, kita coba memahami siapa yang dimasukkan, yang termasuk dalam kategori dikasihinya. Kalau kita belajar kebenaran firman, maka kita akan menemukan bahwa secara umum kita itu dikasihi Tuhan. Artinya secara general, karena kita adalah ciptaan Tuhan, maka saudara dan saya adalah orang yang dikasihinya. Tanpa memandang apa agama kita, tanpa memandang kita komuniskah atau orang percaya atau tidak, kita adalah dikasihi Tuhan secara general, secara umum. Tetapi ada yang secara khusus, yang secara spesial, yaitu orang-orang yang percaya, yang beriman kepada Allah, yang diwujudkan dalam bentuk ketaatannya kepada hukum-hukum Tuhan, ketaatannya kepada Taurat Tuhan, itu adalah orang yang dikasihi Tuhan secara spesial. Atau dalam konteks kita sekarang ini adalah mereka yang sungguh-sungguh sudah bertobat dari dosanya dan dia percaya dan beriman sepenuhnya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan penyelamatnya satu-satunya, maka itulah orang yang dikasihi Tuhan.
Jadi dikasihi Tuhan di sini bersifat spesial, bersifat khusus dan bukan bersifat umum. Jadi boleh dikatakan yang berharga di mata Tuhan kematian semua orang yang dikasihinya atau yang sungguh-sungguh percaya beriman sepenuhnya kepada Allah yang diwujudkan dalam ketaatannya kepada hukum Taurat, ataupun kita yang saat ini sungguh-sungguh beriman kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan penyelamat kita, maka kita dimasukkan kategori sebagai orang yang dikasihinya. Dan kepada saudara dan saya yang dikasihnya yang khusus dan spesial lah, maka berharga di mata Tuhan kematian orang yang dikasihinya. Sekarang kita akan melihat kenapa berharga. Kenapa berharga kematian orang yang dikasihi Tuhan? Setidaknya ada dua alasan penting. Yang pertama, karena kematian orang yang dikasihinya adalah pintu gerbang menuju kemuliaan. Kematian adalah cara Allah memuliakan saudara dan saya, karena bagi orang yang sudah percaya beriman kepada Kristus yang dikasihinya, kematian itu adalah pintu gerbang menuju kepada kemuliaan. Hanya dengan cara kematianlah saudara dan saya menuju kepada kemuliaan, menuju kepada sorga, menuju kepada Yerusalem baru, menuju kepada Firdaus, dan tidak ada cara yang lain. Nah, karena itu berharga kematian orang yang dikasihinya. Jadi kenapa bagi kita berharga di mata Tuhan kematian orang yang dikasihinya? Karena bagi kita, bagi orang yang beriman di mata Tuhan, kematian itu pintu gerbang menuju kepada kemuliaan. Yang kedua, kenapa berharga kematian orang yang dikasihi Tuhan? Karena melalui kematian kita berpindah dari dunia yang penuh masalah ke suatu dunia yang penuh dengan kebahagiaan. Kita berpindah dari dunia yang penuh dengan air mata ke suatu dunia yang penuh dengan kebahagiaan, namanya Yerusalem baru, namanya sorga, namanya Firdaus. Jadi kematian berharga di mata Tuhan, orang yang dikasihi Tuhan, karena kita berpindah dari dunia yang penuh dengan penyakit, dunia penuh dengan virus, dunia yang penuh dengan pergumulan, ke suatu dunia yang penuh dengan kebahagiaan, namanya sorga, namanya Yerusalem yang baru itu. Karena itu berharga kematian orang yang dikasihi Tuhan. Jadi sebagai umat kita perlu memahami akan hal ini, sehingga kematian itu bukan lagi suatu momok yang menakutkan bagi saudara dan saya, walaupun kita ada dalam suatu duka dan kesedihan, karena orang yang kita kasih, kita cintai dipanggil Tuhan. Tapi kita harus melihat kebenaran firman ini bahwa berharga kematian orang yang dikasihi Tuhan. Karena itu pintu gerbang menuju kepada kemuliaan. Karena kita akan berpindah dari dunia yang penuh dengan masalah ke suatu dunia yang penuh dengan kebahagiaan. Allah yang punya firman ini memberkati kita dengan firman-Nya di hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Puji syukur untuk kebenaran firman-Mu hari ini yang mengajar dan menasihati kami. Berharga kematian orang yang dikasihi Tuhan. Karena kematian bagi orang yang dikasihi Tuhan adalah pintu menuju kepada kemuliaan. Karena kematian bagi orang yang dikasihi Tuhan akan berpindah dari dunia yang penuh dengan masalah ke suatu dunia yang penuh dengan kebahagiaan, yaitu sorga ataupun Yerusalem yang baru. Roh-Mu yang kudus tanamkan, meteraikanlah firman dalam hati dan pikiran kami, dan sanggupkan kami untuk bisa memperlakukan firman ini dalam hidup kami sehari-hari. Amba mohon berkat bagi umat-Mu yang mendengarkan renungan harian di hari ini. Diberkatilah mereka ya Allah dalam keluarga, dalam pekerjaan dan usaha mereka. Yang dalam keadaan sakit, tambah berdoa dalam nama Yesus. Tuhan lawat, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan dari sakit penyakit yang diderita. Terpuji-pujilah nama-Mu ya Allah. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman-Nya di hari ini.